Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lens sama Dalika. After very long time ini kita tidak berpodcast ria karena kesibukan. Bapak ini sibuk jual tanah. Membantu negara untuk mendapatkan investasi. Ya. Ini kita coba membuka lagi obrolan ya dengan sahabat-sahabat Lens sama Dalika yang dekat-dekat saja lah. Tapi ini murni kita hari ini berbicara ya, sebagai ya pelaku, sebagai warga lokal. Sebagai warga lokal. Jadi sahabat Lens sama Dalika, mudah-mudahan nanti ke depan podcast ini terus berlanjut. Kami berupaya untuk menghadirkan ya narasumber-narasumber yang lain supaya wawasan kita tentu juga lebih luas. Ya. Terutama berkaitan dengan informasi-informasi kekinian, terkini. Ya. Hari ini kita mau bicara tentang investasi. Jadi sesuai dengan basicnya Bapak yang sekarang, yang belakangan ini Bapak tekuni. Investasi seperti apa sih yang sebenarnya kita harapkan di Mandalika ini? Belakangan kita lihat ada banyak sekali tragedi dari investasi ini. Ada pertentangan di tengah masyarakat antara investasi dengan tambang misalnya. Itu gunung-gunung dikeruk. Kok marah dengan tambang yang cuma sedikit? Jadi investasi itu seperti apa kira-kira? Yang seharusnya berjalan di Mandalika, tanggung jawab dan lain sebagainya. Sebenarnya memang urusan duit ini selalu riuh karena dia menyangkut kepentingan bukan hanya satu orang yang suka uang, Bro Edi, tetapi banyak orang, siapa sih yang butuh duit hari ini? Termasuk, let's say kalau kita berangkat dari grassroots masyarakat misalnya, tentu untuk biar dapur tetap ngebul, ya. Lalu kemudian pemerintah biar pembangunan bisa berjalan, butuh uang kan? Iya betul. Butuh private sector, ya, sektor atau pihak ketiga untuk membangun wilayahnya. Kalau ngandelin APBN kan dipotong, Bro. Dipotong. Ya, jadi mau berharap kemana? Ke pihak ketiga adalah solusi. Nah, dalam konteks pembangunan di Mandalika dan seputaran ini, saya punya beberapa catatan. Ini saya berbicara sebagai pengamat investasi dan praktisi pariwisata. Ya, karena Bapak juga melakukan belakangan ini. Secara gelar akademik saya bertanggung jawabkan. Bukan pembelakan liar. Secara bertanggung jawab akademik, alhamdulillah kan. Artinya saya berbicara berdasarkan pengamatan kita dan pengetahuan. Pertama berkaitan dengan prolog yang Bro disampaikan. Itu kenapa itu kalau gunung untuk villa boleh. Kalau gunung untuk tambang emas di Bukit Prabu nggak boleh. Padahal cuma sedikit ngeduk tanahnya. Padahal cuma gali-gali ini kan, cuma nggak boleh, haram gitu. Lalu langsung dibubarkan, polisi reaktif datang, masyarakat komplain soal itu. Jadinya membandingkan antara dua aktivitas yang sama-sama melakukan pengerukan. Bedanya di sini, Bro. Jadi kalau kita lihat di orang investasi ngeruk gunung, kita tidak melihat ngeruk gunungnya sebenarnya. Tapi ada satu tahapan proses yang secara utuh yang harus kita perhatikan, yang kita lihat. Pertama, di mana-mana early stage development itu bahasa lainnya adalah pengembangan, awal-awal mulai pengembangan betul. Pasti akan dalam tanda kutip sedikit merusak landscape alam yang sudah ada di sana, karena akan ada perubahan bentuk gitu loh. Tetapi mengubah bentuk atau bentang alam itu harusnya ya, nggak tahu kalau yang harusnya sudah itu berangkat dari ide, lalu ada perencanaan, ada mengantongi legal dokumen, lalu kemudian sudah banyak begitu, ada arsitek, sudah ada tahapan-tahapannya, desain arsitek, terus kemudian zonasi itu udah ada. Ada feasibility study juga. Ada. Jadi ada feasibility study sehingga memungkinkan nggak untuk desain bentuk bangunan A. Motong bukit nanti ini kalau motong seperti ini memungkinkan, itu ada feasibility study-nya, dan itu saya harusnya dilakukan oleh semua konsultan. Betul. Itu memberikan masukan kepada para investor atau melalui riset-riset yang dilakukan oleh PT PMA sendiri. Mereka punya tim legal yang harusnya mempelajari itu semua, dan kita melihat dampaknya ya bukan berarti semua sempurna, enggak. Cacat satu
bukan berarti yang lain-lain Semuanya itu cacat. cacat. Hmm. Jadi kalau dari 100 itu ada yang bikin ulah satu orang, Ya, artinya kan satu makan masih ada atas. 99 sekian persen ya, yang Oke. masih nggak masih bagus gitu, masih memperhatikan adab. Ya. Adab, saya sebut adab lingkungan. Mm-mm. Karena Bukan Wahabi. itu ada lagi. Oke. Jadi teman-teman yang terlalu kritis itu disebut wahabi, Wahabi di lingkungan. lingkungan. Ini saya berbicara adab lingkungan. Oke. Jadi kalau di Bali itu ada Trihita Karana itu. Mm-mm. Jadi itu untuk bagaimana menjaga keseimbangan itu antara tiga alam, Tuhan, alam, dan antara Oke. sama manusia itu. Kalau di kita hablum minal alam, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Jadi adab lingkungan ini juga kita kedepankan juga kalau kita sebagai konsultan ya menjelaskan kepada klien. Artinya orang-orang luar kan nggak tahu Ya. aturan di negara kita. Justru kita jelaskan itu secara baik. Mereka manut kok. Tinggal kita ini aja yang di depan ini mengarahkannya kemana gitu, bro. Oke. Terus balik lagi ke tadi, Kruk Gunung itu mereka sudah punya kajian-kajian. Mm. Nah, yang emas ini, misalnya tambang emas, masyarakat juga butuh makan, bro. Ini harus dipikirkan alternatif. Iya, karena sebesar apapun Kek Mandalika ini mempersiapkan lapangan kerja, tidak semua tercover. Berat. Tidak semua tercover. Itu berkaitan dengan skill, Iya, pendidikan, jadi ada banyak kategori-kategori pengetahuan. juga yang harus terpenuhi untuk bisa bekerja. Dan ya semua kan berkah dari alam. Tapi jangan sampai itu jadi kutukan sumber daya. Oke. Itu ngeri. Artinya bisa mengakibatkan longsor, sedimentasi, lalu banjir. Iya. Banjirnya yang terbawa apa? Lumpur, ya kan? Ini semua berkontribusi. Semua berkontribusi. Antara yang konservatif, yang secara tradisional tadi menambang, lalu yang secara modern menggunakan alat dan sebagainya juga, semua berkontribusi kepada lingkungan. Makanya saya adab lingkungan ini harus kita tingkatkan, baik dari sisi investasi maupun dari sisi masyarakat kita sendiri. Ya. Nah, tadi ada adab lingkungan, kemudian ada hablum minal alam, hablum minan nas. Kita dalam. Nah, banyak saya temukan di komentar-komentar Facebook ketika ada yang posting Kuta banjir, Mandalika banjir. Bahkan yang posting juga turis-turis, wisatawan juga kena. Mereka ada saya nonton, mereka tengah malam kebangun, Benar. seret-seret motor karena kebanjiran. Yang terakhir ini kena banyak. Nah, ini konsep mana yang dilanggar ini? Ada nggak broker-broker ini yang tanpa visibility study, kemudian nggak ada pertimbangan arsitektur dan segala macam, babat gunung itu, Asal potong. asal gitu ya. potong, Oke. ternyata itu bikin plot-plot, ternyata nggak ada yang beli, akhirnya gunungnya rusak sampai Iya. nanti. Motongnya musim hujan Iya. lagi. Oke. Jadi sebenarnya bukan dalam kapasitas saya untuk menilai ya, tetapi ada pemerintah ya hadir, bro ya. Pemerintah itu hadir sebagai pengawas, dia regulator. Ya. Di situ dalam hexahelik itu pemerintah itu regulator dan sekaligus dia fasilitator kepada para investor. Ya. Artinya begitu dia keluarkan izin, keluarkan izin soal zonasi misalnya, harusnya diawasin. Kalau di situ di zonasi itu di hasil pertek di pertanahan itu misalnya hanya boleh dibangun 40%. Ya. Kalau dia motong bukit lebih dari 40%, artinya pengawasan siapa yang tidak hadir di situ? Pemerintah sebagai mereka pemberi izin. Nah, tapi tentu pemerintah kan nggak tiap hari monitor pasang mata di mana-mana kan. Ya. Artinya pemerintah punya kaki tangan, perpanjangan tangan, kadus, kepala desa, kecamatan, Nanti dan unsur-unsur yang lain, gitu kan. iya, dan terkait dan sebagainya. Sebenarnya itu yang belum maksimal. Jadi atau nggak tahu apakah karena begitu pembisik, Pak Kadus lihat ini ada bukit ini, dia menyalahi ini nih, Iya. kelihatannya, atau dia nggak punya izin, tiba-tiba udah potong-potong, udah lapor tapi tidak ada yang tindak lanjuti. tidak ditanggapi. Kan ada satgasnya. Lombok Tengah kan punya satgas investasi. Yang katanya ada beberapa investasi ini, investasi yang secara langsung seperti misalnya pembangunan villa, itu nggak berizin katanya. Nah, itu sedangkan efek negatif dari pembangunan yang tidak berizin itu sepertinya berkorelasi dengan banjir, betul, dan lain sebagainya. bisa jadi. Begini, kalau saya bupati, maka saya akan pastikan
rencana detail tata ruang itu bukan hanya sekarang kita bicara Lombok Tengah ya. Lombok Tengah itu RDTR-nya bro, ini saya sebenarnya sebagai ini agak miris juga. RDTR itu hanya kawasan Kek saja, kawasan ekonomi Mandalika sama Silong Belanak Yang punya. Padahal RDTR itu di situ pembagiannya gitu loh. Berapa persen yang boleh dibangun, di mana yang boleh dibangun, apakah dia masuk lokal protected area satu yang kita sebut dengan LSD, lahan sawah dilindungi itu. Ini lahan sawah dilindungi ikut dibabat, green zone ikut dibabat, agriculture zoning yang harusnya misalkan hanya 40% atau 10% dipaksa untuk di bawah meja diubah untuk menjadi sekitar 70% atau bahkan 80%. Ini kan kita mau keras juga. Ini nggak pengawasan gitu. Ini nyari duit juga di sana. Iya, itu jalur-jalurnya ini harus diselesaikan. Gitu. Harus ada ketegasan. Nah, hari ini tanggal berapa hari ini? 26 ya. Tadi sekitar jam 11 saya ketemu berpapasan dengan Pak Wakil Bupati ekspansi di Jalan Baturiti ini untuk cek mungkin soal tadi pelanggaran terbanyak yang saya lihat di Mandalika itu adalah soal GSB ya. GSB ini apa namanya, garis sempadan bangunan. Garis sempadan bangunan misalnya ini dari as jalan ya, kalau jalan-jalan kampung itu harus menyisakan 10,5 meter. Iya, biar ada space-nya. Ada space. Ini enggak gorong dan sebagainya. Ini apa? Jadi garis jalan. Temboknya itu udah langsung sama jalan. Ini pelanggaran berat. Jadi pemerintah daerah itu harus hadir karena RDTR itu melalui perkada, Pak. Peraturan kepala daerah. Ini Pak Bupati ini harusnya lebih aware kepada ini. Tadi disebut RDTR itu yang sudah ada Kek Mandalika sama di Silong Belanak. Apa kabar yang di bukit-bukit ini, Bapak? Itu dia aku bilang ya kan. Awang ya kan. Atau kawasan-kawasan mungkin jangan sampai begini. Jangan sampai sasaknya kita ke Lembang Tukul. Iya. Di desa-desa wisata sekarang ini udah mulai investasi masuk. Atau kawasan utara misalnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba udah rusak HGB, investor udah ngeruk. Nanti nggak sesuai tata ruang. Rencana detail tata ruang banjir tadi. Dan lain sebagainya. Banjir sebagai anti Lembang Tukul kita telat. Ya kan? Bandang sudah datang, kita baru mikir bagaimana solusi. Artinya itu kan kita maaf bukan menghina pekerjaan damkar, tapi itu madam kebakaran itu kan udah kejadian baru kita sibuk. Oh mana nih ya. Agar nggak seperti itu. Tadi sebelum kesini saya lewat di bawah jalur di depan Polsek Mandalika yang ke arah Bundaran Triputri. Itu kan kalau hujan itu deras sekali alirannya. Bawa tanah, bawa lumpur itu ngendap di pinggir jalan. Tadi ada banyak sekali tim kebersihan yang bekerja. Jadi mereka ngangkatin keruk sedimentasi itu lumpur itu di pinggir jalan raya. Nah, saya mikir ini kira-kira solusinya bagaimana ini? Nanti kalau hujan deras lagi kayak kemarin 3 hari berturut-turut itu ketimbun lagi jalannya. Saya tahu masalah di jalan itu. Jadi air itu dia tidak ngalir. Jadi buntu itu, gotnya buntu. Dia memang dulu dibikin di situ di tengah pembatas itu kan akan 2 jalur tuh. Di tengah pembatas itu ada di bawahnya tuh ada kanal gitu untuk jalur gutter lah. Tapi itu buntu, Bro. Bukan, maksud saya ini bukan masalah alirannya, tapi dia bawa tanah ini turun. Jadi tersumbat. Nah, kalau solusi yang seperti itu ini jangka pendek kali, solusi jangka pendek. Iya kan besok hujan ketimbun lagi. Jadi mereka harus, saya rasa memikirkan solusi yang lain yang lebih taktis lah. Jangka panjang. Taktis tapi jangka panjang yang bermuara pada jangan sampai yang seperti itu terulang lagi, begitu kan? Ya benar. Jadi gini, dalam proses yang tadi saya sebut di awal soal early stage development itu akan menghasilkan bukan saja limbah berupa sedimen tanah tadi turun itu, tetapi limbah konstruksi dan lain sebagainya juga akan ada gitu, Bro. Cuma memang disinilah pentingnya sinergitas tadi. Dari sisi investor seperti apa, dari sisi pemerintah mengawasi, memfasilitasi itu seperti apa. Namanya orang keruk bukit ya, maksudnya melakukan cut and fill itu ya pasti kalau apalagi ketemu musim hujan.
Cuma harusnya jangan motong di musim hujan. Developer besar ini, yang khususnya yang PT PMA, kan kita lihat tuh di Bukit Kota itu sepanjang itu tuh saya nggak tahu proses perizinan seperti apa, tapi saya yakin mereka mengantongi izin begitu. Dia sudah ada amdalnya, lalu kemudian secara arsitektur mereka sudah berpikir soal desain gitu kan, kecocokannya gitu. Nah, masalahnya adalah seberapa siap kita menghadapi itu. Pemerintah nih sebagai regulator dan fasilitator. Ketika itu datang, udah cukup luas nggak kita punya gutter, drainase yang sudah bagus untuk jalan-jalan kita. Lalu apa kontribusi sosial, kontribusi lingkungan ya perusahaan-perusahaan ini? Selama ini kan kita kenal tuh corporate social responsibility. Jadi bukan hanya saya sangat marah kalau itu dipersempit sekali, bahwa CSR yang kita sebut dalam bahasa Sasak aja CSR. Gitu kan. Bentuknya bantuan-bantuan, Bro. Kenapa tidak itu nanti diarahkan ke misalnya nih perusahaan A di sini. Dari lokasi ini 50 meter ke kiri, 50 meter ke kanan, 50 meter ke depan, ke belakang, itu menjadi tanggung jawab perusahaan ini. Dia. Untuk soal drainase, gorong-gorong dan sebagainya. Jadi saya kira kita nggak akan punya masalah dengan itu gitu. Ya, nggak akan punya masalah dengan soal drainage yang memang itu setiap perusahaan itu punya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Lewat CSR-nya itu ya? Iya, bisa saja dibagikan. Memang meski nggak diatur secara berapa persen sih, tapi biasanya 1 sampai dengan 3% dari laba bersih. Ini kemana gitu? Pernah nggak ada yang atau jangan-jangan ada yang nggak laporin? Atau ada yang nggak ngeluarin gitu kan? Padahal kan kita berbicara investasi gede nih di Mandalika gitu. Jadi ini memang harus pemerintah harus sekali lagi, ini bukan dalam kapasitas LSM yang akan mengecek, tapi ini pemerintah sebenarnya. LSM bisa saja sebagai pengawas ya, melihat sebagai masyarakat untuk melaporkan itu. Tetapi ini memang keseriusan pemerintah sebagai fasilitator, regulator tadi, untuk yang punya power itu pemerintah, yang punya uang pemerintah. Meski private sektor juga punya uang, tetapi regulasi ini, policy ini itu harus dari pemerintah. Baru kita juga aku yakin nggak berani PT, PMA, developer apapun itu memotong bukit tanpa ada izin dari pemerintah. Itu udah ada izin, Bro. Tadi kan ada acuannya adalah RDTR itu. Nah, sekarang kan sudah terjadi nih, sudah kejadian. Sudah potong di mana-mana, banjir sudah ada. Jalan ketutup lumpur di mana-mana, di Mandalika ini, di Kuta inilah. Nah, bisa nggak kira-kira, karena sudah kedung sekarang, bisa nggak diatur ulang? How to reset it kira-kira? Kalau diatur ulang, ente bilang kayak mode HP aja enak aja, lu mau default reset factory setting ya. Bisa nggak kira-kira? Yang bisa ditegakkan yang kita tegakkan. Contohnya GSB tadi, pelanggaran GSB itu tegakkan. Kan belum banyak nih. Jalur Bocan Hostel ke barat itu cek dong. Iya, betul. Jalur Baturiti cek dong. Pokoknya jalur gang-gang ini dicek dong gitu. Jadi udah benar belum? Jangan-jangan nanti yang keluar PDG-nya itu sekian, sesuai gambar, tetapi di lapangan mereka ubah gambar. Udah dicek belum gitu? Ini justru di perizinan dicek dong gitu. Kan pemerintah kan punya aparat itu untuk mengecek itu, dan beberapa kali memang saya juga berkolaborasi dengan pemerintah mengatakan ini tolong dong diawasi gitu untuk memastikan bahwa yang jadi korban itu, tahu nggak, Bro, kalau banjir kita semua, Bro. Iya. Orang yang panen duitnya ya, dan dia kelola di luar, bawa keluar uangnya, kita dapat banjirnya gitu. Yang sampai seperti itu. Nah, makanya partisipasi dari masyarakat itu juga penting. Untuk apa? Untuk melaporkan bahwa ini. Keadaan di Kuta ini sekarang nggak ada tempat lari kalau banjir, karena bukitnya sudah dijual semua. Mau lari kemana? Nanti berkartis masuk gitu. bayar tiket masuk ke sini untuk selamatkan diri. Iya, makanya justru itu. Tadi pengawasan misalnya kontribusi terhadap banjir ya. Sungai, sempadan sungai ini jangan ikut dijual dong gitu. Ini pemerintah di mana? Kok BPN ikut mogok? Jadi permasalahan di daerah wisata ini untuk pembelian tanah yang terjadi bukan sedimentasi karena banjir gitu ya. Jadi ada sedimentasi yang disengaja berarti. Ada penyempitan karena sempadan ikut dijual. Lumayan kan 20 cm dikali sekian meter kan lumayan itu kalau polisi cuan. Makanya saya bilang tadi di awal di prolog kita bahwa
cuan memang menggairahkan di kawasan pariwisata ini, cuma harus dikontrol memang. Iya, Jadi iya. jangan keluar dari adab lingkungan tadi. Apalagi harga tanah aturan-aturan. saya dengar-dengar di sini sudah naik terus. Iya. Paling murah kayaknya per area itu 100 juta. Itu pun di pelosok jauh. Jadi kalau di sini udah Kalau agak kota tinggi. sentral kayaknya 1 miliar sehari. Udah lebih. Udah lebih. Luar biasa. Orang kaya semua ini. Teman-teman yang punya tanah ini bolehlah di Lego juga nih. Tapi jangan Lego bukit ya. Ya, artinya berbisnis secara sehat aja, mengacu kepada aturan lingkungan dan sebagainya gitu boleh. Karena investasi masuk kan kalau terlalu disusahkan juga orang investor nggak akan mau masuk, bro. Oke. Tetapi justru kita kasih gelar karpet merah ini, ya kan? Oke. Tetapi mereka harus manut regulasi yang kita bikin. Jangan karena mentang-mentang mereka investor bawa duit lalu seenaknya ini jangan. Dikasih Jangan. semua. Mereka harus taat asas, patuh pada aturan-aturan yang kita punya. Ya, jangan mentang-mentang wah dia membangun daerah kita nih jadi nggak apa-apa lah gitu. Jangan. Jadi Nggak telat kira-kira kalau sekarang bikin RDTR itu lagi? untuk beberapa kawasan justru harus dimulai. Dan itu harus segera, Kawasan urgent utara, ini. bagian utara. Prabu misalnya, bro. Yang belum. Prabu tumpah. Dah nih, iya DTR nih. wilayah emas kayaknya di sana. Pak. Bener DTR nih, sementara Merta, Pengengat, Sukedane. Iya. Biar DTR, ada IR DTR apa. Nah, sebagian. Nanti Sehingga jangan ini sampai kan sudah dipotong semua, baru kita lihat imbasnya udah jangan celana kebanjiran toko gitu aja ya. kita, ya kan. Tahu nggak? Jadi aliran sungai misalnya yang tembus di Iatebelo ini yang dekatnya Kuta Indah itu. Ini kan nyambung dari Prabu tuh. Iya. Jadi ketika hujan deras di Prabu, air tumpah, sini semua, bro. Kiriman berarti. Kiriman. Makanya kalau hujan deras di Prabu di atas tuh, kasihan warga Kuta meski nggak hujan deras di sini gitu loh. Ini bagian dari risiko bisnis, cuma ya memang harus dipikirkan yang tadi saya bilang bahwa master plan dan visibility study, zonasi itu harus dipikirkan. Harus dipikirkan, jangan bangun tapi nggak pikir soal selokan, nggak pikir kemana buang limbahnya, nggak pikir nanti aksesnya bagaimana. Ada investor bagus yang bertanggung jawab kepada lingkungan. Ada ya. Ada. Ada yang enggak? Ada juga. Ada Oke. juga. Nah, tahun lalu Lensa Mandalika sempat sedikit wawancara Iya. ke bukit yang di sebelah utara Nurul Bilad. Nah, kasusnya di sana ada seorang investor yang oknum investor yang membeli plotting yang di utara Masjid Nurul Bilad itu. Dia DP ternyata modelnya dia kafling sebelum dia bayar lunas dia udah kafling. Udah potong-potong bukit. Sudah potong-potong bukit. Wah, ini pengakuan dari pemiliknya. Jadi dia sudah bayar DP, perjanjian di depan notaris. Tetapi sebelum bayar lunas dia boleh potong. Iya, dia potong-potong. Kemudian baru dia cari orang untuk beli kaflingannya itu. Seiring waktu berjalan ternyata kaflingan itu nggak laku. Akhirnya tenggat waktu untuk pelunasan sesuai dengan perjanjian dengan notaris itu sudah lewat. Hangus DP lah. hangus, Bukit rusak. Oke. Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya tugas ini otokritik ya. Tugas kita sebagai konsultan, notaris, kita sama-sama orang lokal, orang Indonesia nih, WNI nih. Iya. Harusnya kalau kira-kira ada yang bisa merugikan orang-orang kita, ya mbok jangan di-approve. Jangan mentang-mentang hanya karena dibayar oleh investor ini, lalu kita approve hal-hal yang kira-kira potensi merugikan orang kita. Ini otokritik buat kita, jangan begitulah. Gitu Itu nggak berizin juga berarti ya, dia keruk-keruk itu kan harus ada izinnya. Harusnya udah keluar izin ya kalau berani motong begitu ya. Cuma dengan status tanah belum lunas itu biasanya karena persetujuan pemilik, itu pasti. Iya. Kontribusi pemilik juga ada, kalaupun. Dan sekarang dengan kondisi yang seperti itu, imbasnya ke kita semua, termasuk pemilik. Ya pemilik juga nggak bisa ngapa-ngapain karena itu sudah bongkang di mana-mana. Sudah habis. Dan belakangan, ini saya spill ya. Boleh. Yang melakukan itu kabarnya dikelarin karpet merah sama pengelola kawasan. Dikasih slot buat saya investasi. tahu maksud Bapak ini. Saya tahu kayaknya ini investor ini. Ya. Ini yang gila siapa? Oke. Apakah pengelola kawasan ini juga
tidak memikirkan. Mereka apakah tidak search and review dulu siapa ini yang kita kasih tanda tangan ini? Oke. Ya harusnya gitu kan? Jadi dalam hal project kan bisa saja prestasi, bisa one prestasi. Iya. Ketika one prestasi yang kayak tadi gagal. One prestasi gagal. One prestasi, kita sebutnya one prestasi. Iya. Jadi pertama tadi gagal dalam hal soal menyelesaikan kewajiban berupa pembayaran lunas itu, dan sehingga tadi gagal bayar itu menyebabkan bukit itu jadi terlantar, tak terurus, karena dia motong mungkin nggak tahu dulu bagaimana, sehingga ini one prestasi jatuhnya. Yeah. Nah, di dalam investasi seperti yang saya bilang itu akan ada kajian. Iya. ITDC, In-Journey Tourism Development Corporation ya. Iya. Itu kepanjangan baru. Itu kepanjangan baru In-Journey. Jadi menerima ngecek company profile itu tuh nggak ini, company profile itu nggak sembarangan pasti ya. Ada tahapan-tahapannya, dan saya tahu itu agak lumayan sulit. Kalau dengan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus bisa dipenuhi. Ketika dia masuk di situ, artinya secara administrasi dia sudah layak, bro. Jadi kita nggak bisa nilai dari one prestasi di satu project lalu itu akan menjadi acuan untuk ya, project berikutnya. Meski itu presiden buruk. Iya. Presiden buruk, one prestasi itu, tapi itu hal biasa dalam hal bisnis. Jadi bisnis itu kan ya gagal di satu tempat, ya kita coba di tempat lain begitu ya. Konsepnya itu high return high risk. Semakin tinggi itu value satu tempat, semakin tinggi juga risiko. Iya. Jadi high return high risk. Jadi saya lihatnya mungkin secara administrasi udah dipenuhi, ya mudah-mudahan benar bangun 50. Dan ya kita kenal lah teman-teman itu gitu. Yang bawa mungkin cek sama dia. Kalau di dunia investasinya kan sempit sekali, bro. Jadi pasti kita saling tahu, saling meski tidak akrab tetapi kita saling tahu lah. Oke. Nah, yang warga kita belum pahami adalah misalnya land clearing di Tanjung A. Kan sudah dikosongkan semua. Lapak-lapak warga nggak boleh udah dikosongin, termasuk yang sewa-sewa untuk peralatan surfing dan lain sebagainya, parkir dan lain sebagainya itu nggak boleh. Cuman yang dilihat oleh masyarakat ini kan, ketika land clearing itu dilakukan, maka otomatis harus segera membangun. Tapi sampai sekarang di Tanjung An itu belum ada apa-apa. Biasanya 2 tahun, bro, persiapan. 2 tahun. Oh, berarti nggak langsung? Nggak bisa langsung. Begitu land clearing itu bukan otomatis bahwa itu sudah waktunya membangun. Baru land topografi itu. Membersihkan untuk bisa dia ukur, cek. Itu part of feasibility study kemudian. Nanti berapa tinggi, berapa meter ketinggian pondasi, lalu berapa pembagian plot di mana. Soal zonasi tadi ngatur-ngatur. Nggak bisa. Memang nggak bisa, paling 2 tahun nggak bisa. Termasuk asistensi gambar dan lain sebagainya juga bisa ulang gitu ya, tergantung topografinya. Meski sudah dimulai ya, gambar saya pernah lihat sekilas gambarnya. Dan investornya gede ini, salah satu yang gede lah di Mandalika. Sampai bicara T ya, triliun ya, 1,2 triliun. Itu baru ininya, belum lagi nanti embel-embelnya itu pasti remah-remahannya. Ya, remah-remahannya itu. Ini pokoknya saja ini, kan. Kalau ibarat pohon itu pokok besarnya ini, belum ranting-rantingnya, cabang-cabangnya. Nah, memang itu tahapannya yang saya bilang tadi soal orang dari ide, perencanaan master plan, lalu zonasi dan sebagainya, orang berbicara legal dan sebagainya. Orang berbicara naruh duit triliunan atau miliaran. Itu pertimbangan teknisnya banyak, bro. Jadi nggak serta-merta ketika dilakukan land clearing, besok langsung pagi bangun. langsung ini. Iya, ini bukan zamannya. Pemasyarakat. Siapa namanya di Jawa Barat, Sangkuriang ya. Sulap ini candi apa itu? Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ya kan? Bandung Bondowoso sulap langsung hari jadi. Jadi ada tahapan-tahapan, ada proses-proses. Itu yang sebenarnya nggak dimengerti oleh masyarakat kita. Karena sekian waktu dilihat dari waktu land clearing waktu itu belum ada pembangunan, ya akhirnya mereka diam-diam bikin Cuma lagi. Pemerintah daerah harusnya, ini menurut saya, menurut keyakinan saya, gitu ya, kemana-mana. Jadi itu lahan memang kan milik pemerintah. Betul. Artinya masyarakat tahunya pakai. Cuma begitu digusur, harusnya pemerintah ini harus ngasih solusi. Ini di mana dulu nih? Pantai yang mana lagi nih yang bisa dipakai gitu? Nah, akhirnya dikasih biar nggak dibubarin, dikosongin. Tapi ini masyarakat nih kemana lagi nih? Jadi bro ini harus tahu nih, UMKM yang kecil, warung-warung kecil ini, bro.
itu justru perputaran duit situ gede. Iya, karena masyarakat kita juga ke sana terus kan Kesana, untuk pengelolaan lalu- parkir segala macam. Let's say dengan Ya target kita masyarakat bantu masyarakat lah. ya boleh lokal, boleh ya wisatawan domestik, lalu kemudian wisatawan mancanegara yang dompetnya nggak begitu tebal nih, kan lebih senang nongkrong situ, nongkrong minum berapa 15.000, Iya 20.000, betul, betul. Mereka juga 25.000. kehilangan juga katanya. Ya, jadi tempat nongkrong murah, kurang dari $1 dapat makan siang penuh. Ah, Iya. gimana lagi? Nikmat mana lagi yang Apalagi kita dengan- hianati di Lombok ini? Vibes yang begitu indah gitu kan. Pasir pantai yang begitu, kalau orang mengibaratkan Tanjung An itu gadis yang gitu kan. Nah, ini Iya, kita terbayang-bayang. menarik ya kan. Jadi sudah cakep, harga murah jadi kan. Nah, teman saya nggak mau. Tadinya saya mau menganalogikan ke yang lain, cuma nanti Oke. takut Oke. serbu netizen. Terakhir nih terakhir. Jadi investasi itu kan harusnya berbanding lurus dengan pendapatan daerah. Kita balik ke satgas yang udah dibikin sama Pemkab Lombok Tengah nih khususnya. Karena kita berada di Lombok Tengah. Disebutkan bahwa ada tempat-tempat yang memberikan potensial loss untuk pendapatan daerah. Ya karena tidak berizin dan lain sebagainya. Nah ada juga bule-bule ini yang mereka stay long term di kawasan Kuta Mandalika ini, kemudian beli rumah masyarakat, kemudian itu disulap. Itu juga harusnya bisa ngasih pendapatan daerah juga dong kalau berizin. Karena mereka juga sewakan ini. Nah, ini lagi balik ke pemerintah sebagai regulator ya harusnya diawasi ya. Artinya begini, memang saya tidak tahu tadi disebut ada sekitar 124 villa yang tak berizin. Itu artinya PBG-nya nggak ada. Persetujuan gedung bangunan itu nggak ada gitu, PBG-nya nggak ada. Bangunan yang gedung nggak ada. Terus kemudian apakah mereka tidak punya PMA gitu ya? Iya. Kan sebenarnya kita punya dinas perizinan, bro. Iya ada. Mall apa namanya di sini Lombok Tengah nih? Mau pelayanan publik. Mall Pelayanan Publik MPP. Dinasnya terciduk sekarang Pak. Ya, berduka cita. Ya, mudah-mudahan cepat clear lah. Iya. Misalnya gini, ketika kita punya data investor-investor ini, yang paling penting sebenarnya bukan hanya pegang datanya. Reaksi kita government ini ngasih apa sih? Punishment-nya bagaimana? Iya. Punishment-nya seperti apa? Ada langkah konkret nggak? Tahu-taunya 124 misalnya, bro. Terus tiba-tiba tapi nggak ada action. Udah, taunya 124 aja datanya gitu. Nggak ada tindak lanjut, begitu kan? Iya. Atau ada tindak lanjut tapi Di bawah meja. di bawah meja. Menurut keyakinan teman. Teman saya. Ya, yang menceritakan. iya. Ada di bawah meja, itu menurut keyakinan teman. Jadi mudah-mudahan sih enggak sih, bro. Cuma ya kita tetap berharap nih, kita mensupport ini kemajuan daerah kita tercinta ini. Apalagi nih kita berbicara Provinsi NTB ya. 60% keputusan investasi itu ada di air liur teman-teman broker ini. Dari lidah-lidah mereka. Semprotan air liur ini. Ya kan? Jadi 60% keputusan investasi bukan melulu soal mereka riset dari enggak. Mereka datang, teman-teman broker gambrah, mereka putuskan Jadi, untuk baru jadi, beli lahan. Nggak ada apresiasi. Bukan kita haus apresiasi atau validasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, tidak. Tapi Anda ini punya target, pemerintah ini punya target. Yang bukan kami ingin digandeng juga, enggak. Kita udah meski nggak digandeng juga Berarti ada semacam harus ada dengan untuk ngejar target, bro. ya, Kita dengan sebenarnya pelaku mendukung pariwisata pemerintah saja. ini gitu Dengan loh. Pelaku pariwisata di Mandalika ini saja kayaknya belum ada pertemuan yang diinisiasi khusus dari 300 dinas provinsi. triliun kalau semua broker dapat. Oke, kalau saya nih Broker Award NTB 2026. Kumpulin siapa yang paling banyak bisa menggambar, kan bisa di trace. Iya. Kemana nge-trace-nya? Notaris, perizinan. Mereka boleh kan datang investor kan nggak tahu nih. Pasti kita yang orang depannya bawa ke notaris untuk bikin PT PMA kesini. Ada bro. Bukan kita mau harus validasi, cuma ini pemerintah jangan ngomong doang mau gede, mau apresiasi, nggak ada bro. Apresiasi dan tentunya pengawasannya juga harus ditingkatkan ya. Jadi gini, diserahkan ketika ada masalah ya mereka investor ya urus masalah sendiri, kita pemerintah sendiri-sendiri ya nggak bisa. Nggak ada sinergitas heksahelik itu harus dibangun dengan fondasi yang kokoh. Baru perekonomian di NTB, pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah ini bisa berjalan. Kalau
nggak ada itu tadi sinergitas Stuck yang terus. baik itu omong kosong. Kita jalan sendiri-sendiri omong kosong. Meski kita akan bertumbuh tapi lambat. Nah, soal early stage development, soal pembangunan ini, ya kita jangan terlalu menghakimi juga, memponis A B C dan semua. Karena Sentosa Island kayak di Singapura, GBK yang di Bali, itu juga ngeruk pasir juga. Dulu Gunung Kapur di Nusa Dua itu di Jimbaran tuh dikeruk. Iya. Sekarang jadi ikon Bali. Artinya enggak semua yang kita lihat sekarang Pengerukan itu buruk, enggak semua. Tapi dengan catatan yang tadi master plan-nya jelas, legalnya jelas, zonasinya jelas. ya, kalau Secara asal potong, desain arsitek recovery-nya itu jelas. Kalau asal potong ini yang bermasalah. Ini bukan tanggung jawab saya. kayaknya boleh kayak kita sumpah Semua sana aja. proyek-proyek besar, grid yang jadi ikon-ikon dunia hari ini, ya. Iya. Itu dulu juga jadi pemotongan apa yang terjadi di Eden, anunya Inggris. Itu semua berangkat dari situ, bro. Saya kira itulah soal investasi kita. Karena ini juga kayaknya masih ngejual-jual juga plottingnya ini, kecuali mereka sudah langsung tata gitu kan. Iya. Nah, ini kayaknya langsung lebih bagus kelihatannya, karena ini sekarang botak aja kelihatannya, makanya nggak bagus. Recovery action itu yang harusnya reaksi kita. Artinya begini, ketika kita lihat satu pengerukan bukit atau pemotongan yang tidak sesuai, maka bagaimana selanjutnya kita menyetop? Artinya ada recovery action-nya. Ini kan kita hanya nonton aja nih, karena kita rakyat ya. Iya. Macam pemerintah, apa langkahnya dengan investor? Panggil investornya, dudukkan, apa yang sudah kamu lakukan? Mana kajian inimu? Kamu harus bertanggung jawab sekarang. Kalau enggak, PT-mu kita suspend. Kita tangguhkan sebelum kamu bisa menyelesaikan kewajibanmu kepada alam dan kewajibanmu kepada manusia dan masyarakat sekitarnya. itu tidak ada perhitungan itu. Menurut keyakinan saya, pemerintah belum sampai sana. Astaga. Maka pilih saja jadi bupati, Pak. Siap. Nanti kita kampanye. Oke. Siap. Nah, itu sahabat Lain sama Rika. Obrolan ini sangat menarik ini sebenarnya dengan Panjangnya. Bro Sandi. Jadi nanti kayaknya kita akan ada edisi yang lain mengenai. Boleh. Sekalian nanti kita bedah di lapangan langsung. Ya. Jadi nanti kita buat sesi yang lain. Jadi ini sesi pembuka. Insya Allah nanti ke depan kita discuss lagi with another tema, misalnya dengan tema yang sama tetapi insight-insight yang lain. Spesifik, detail, lebih spesifik lagi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasa. Karena Lain sama Rika ini sedang mencoba kembali untuk eksis dengan podcast-podcast yang terkini dengan isu-isu terkini yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.